Terima kasih sudah klik video ini, tapi jangan lupa guys subscribe, karena subscribe itu gratis, nggak ada ruginya kamu klik tombol subscribe. Selamat menonton, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yogi Aditya Pertama. Kali ini kita akan membahas suatu biografi singkat dari seorang pengusaha muda, yang mana pengusaha tersebut adalah salah satu pendiri startup terbesar di Indonesia. Langsung saja kita menonton videonya ya. Siapa sih yang nggak tahu Bukalapak? Pastinya kalian sering dong buka aplikasi Bukalapak buat ikutan serbu 12.000 atau yang sekarang lagi gencarnya serbu Rp1. Bukalapak memang salah satu e-commerce Indonesia yang sedang populer. Startup satu ini tak henti-hentinya memberikan hadiah pada para pelanggannya. Bahkan beberapa waktu lalu, ada seorang yang beruntung membeli mobil Mini Cooper seharga Rp12.000. Ya, bisa dikatakan Bukalapak saat ini tengah berada di kejayaannya. Bahkan dari berdirinya tahun 2010 lalu, Bukalapak masih sangat eksis dan keberadaannya dibutuhkan dalam banyak bisnis online. Tapi guys, di balik itu semua, ternyata ada seorang yang sangat berjasa atas kejayaannya. Siapa lagi kalau bukan pendirinya sendiri, yaitu Ahmad Zaki. Bro, kalian tahu guys, seorang Ahmad Zaki ini harus melalui perjalanan panjang dengan perjuangan dan bekerja keras dalam mendirikan Bukalapak hingga menjadi salah satu situs marketplace terbesar di Indonesia dan menjadikan dirinya salah satu pebisnis yang disegani di Indonesia berkat Bukalapak.com miliknya. Walaupun kini Bukalapak menjadi situs marketplace terfavorit Indonesia, namun tak banyak yang tahu kalau pendirinya dulu adalah seorang anak desa. Ya, Ahmad Zaki identik selalu bergaya santai tersebut hanyalah seorang pria asal Sragen yang tak memiliki keistimewaan apapun. Ia hanyalah seorang anak yang hidup sederhana bersama orang tuanya. Bahkan saat dirinya masih kecil, dia dan keluarganya hidup di daerah yang tidak mendapat pasokan listrik dari PLN. Dia mulai mengenal dunia teknologi sejak usia bangku SD. Berlalu pada tahun 1997, dia mendapatkan sebuah komputer dan buku-buku pemrograman dari pamannya. Tak disangka, dia memiliki minat dengan komputer dan pemrograman. Ketertarikan dengan dunia informatika ternyata berlanjut hingga SMA. Ahmad Zaki berkesempatan menjadi wakil SMA Negeri 1 Solo memenangkan ajang Olimpiade Sains Nasional bidang komputer. Namun demikian, sejak SMA, cita-cita Ahmad Zaki berbeda dengan teman seangkatannya. Ahmad Zaki memiliki cita-cita menjadi seorang pengusaha. Bahkan dirinya memiliki keyakinan kalau menjadi seorang pengusaha pasti harus kerja keras, banting tulang agar mendapat kesuksesan. Dari keyakinan tersebut, ia mulai nekat untuk merintis bisnis sejak di bangku kuliah. Ahmad Zaki sendiri kuliah di Institut Teknologi Bandung, yang mana merupakan sebuah perguruan tinggi yang masuk daftar 10 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Usaha yang dirintisnya di bangku kuliah adalah jualan mie ayam. Usaha tersebut ia lakukan usai jam kuliah, namun usahanya ini mendapat cibiran dari orang-orang. Bahkan beberapa bulan kemudian, Ahmad Zaki tidak dapat melanjutkan usahanya. Pasalnya, selama berjualan beberapa bulan, ia tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, sehingga membuatnya bangkrut. Untungnya, selama berkuliah, Ahmad Zaki tidak hanya terpaku pada usaha mie ayamnya yang tidak berjalan lancar. Pasalnya, dirinya sering mengikuti kompetisi-kompetisi mengenai teknologi informatika. Bahkan ia sering menjuari kompetisi-kompetisi teknologi informatika tingkat nasional. Ahmad Zaki pernah menjadi 2 kejuaraan Indosat Wireless Innovation Contest tahun 2007. Ia membuat software Mobi Surveyor yang digunakan untuk perhitungan cepat survei pemilihan umum. Ahmad Zaki juga pernah mendapatkan Merit Award pada kompetisi Indonesia ICT Award pada tahun 2008. Prestasi yang gemilang di bidang pendidikan mengantarkan Ahmad Zaki meraih beasiswa studi ke Oregon State University dari pemerintahan Amerika Serikat. Pendidikan tersebut dilangsungkan selama 2 bulan pada tahun 2008. Walaupun prestasi yang sangat gemilang, namun sebelumnya Ahmad Zaki sempat memiliki tujuan yang sangat sederhana, yaitu memperoleh ijazah, lantas mendapatkan pekerjaan bagus dan gaji yang besar. Namun seiring berjalan waktu, ia justru mengalami perubahan cara berpikir. Ditambah lagi dengan banyaknya lulusan ITB yang menjadi pengusaha sukses seperti Abu Rizal Bakri dan Arifin Panigoro. Setelah lulus dari ITB, Zaki mendirikan perusahaan jasa konsultasi teknologi bernama Swift Media. Ia membuat sebuah website yang menjadi proyek internal perusahaan. Proyek tersebutlah yang menjadi asal kesuksesan Ahmad Zaki, pendiri Bukalapak.com. Tepatnya, Bukalapak.com dimulai pada tahun 2010. Bukalapak.com memiliki visi untuk mengubah hidup banyak orang dengan memajukan UMKM lewat internet.
Fase pengembangan Bukalapak.com dapat diselesaikan dalam waktu 2 bulan. Setelah selesai tahap pengembangan, Zaki mengajak para pedagang di mall untuk bergabung di Bukalapak.com. Sayangnya, respon yang diberikan pada pedagang di mall sangat rendah. Respon positif justru datang dari pedagang kecil. Sejak itu, Zaki dan tim Bukalapak.com fokus mengajak para pelaku UMKM. Selain itu, dari yang dulunya hanya dirintis oleh 3 orang, kini Ahmad Zaki bersama Bukalapak sudah sukses membuka lapangan pekerjaan dengan mempekerjakan sekitar 320 karyawan di perusahaannya. Luar biasanya lagi, jumlah transaksi yang dilakukan via Bukalapak per harian terbilang fantastis loh. Hingga saat ini tercatat per hari total transaksi yang terjadi di Bukalapak bisa mencapai 2-3 miliar rupiah. Wow! Bahkan, Bukalapak kini tercatat sebagai salah satu startup menduduki tingkat unicorn dengan nilai valuasi hingga 1 miliar US dollar. Sangat menakjubkan ya. Jika soal berdirinya Bukalapak, Ahmad Zaki harus merogoh budget dari kantongnya sendiri. Kini Bukalapak mendapat pendanaan dari beberapa investor seperti Batavia Incubator, YMG Investment, juga Elang Mahkota Teknologi Tbk atau Entek Group. Ahmad Zaki berhasil mendapatkan kucuran dana investasi dari Entek Group senilai ratusan miliar rupiah. Bukan itu saja guys, bahkan Zaki ditawari dana oleh SoftBank. Namun sempat ia tolak karena berpikir bahwa SoftBank akan menguasai Bukalapak. Tapi yang terjadi justru SoftBank hanya ingin membeli saham 15% saja. Dan Bukalapak masih di bawah naungan Ahmad Zaki. Dengan dukungan yang luar biasa ini, Ahmad Zaki sukses mengembangkan Bukalapak menjadi semakin besar. Ahmad Zaki menerima tanda kehormatan Satya Lancana Wirakarya pada tahun 2016 yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo di Jambi. Tanda kehormatan ini merupakan penghargaan negara yang diberikan oleh Presiden atas jasa dan baktinya seseorang kepada bangsa dan negara sehingga bisa menjadikan teladan bagi orang lain. Ahmad Zaki dianggap telah berperan secara aktif memajukan perekonomian pelaku UMKM melalui online marketplace dengan memanfaatkan teknologi internet untuk memperluas pangsa pasar UMKM serta memanfaatkan platform Bukalapak yang telah didirikannya sebagai berdampak tinggi terhadap masyarakat. Itulah sepenggal kisah sukses dari seorang pengusaha muda yang sukses, yaitu Ahmad Zaki, sang pendiri Bukalapak.com. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga dari kisah tersebut bisa memotivasi kita untuk menjadi pengusaha sukses seperti Ahmad Zaki. Jadi untuk apa lagi menunda untuk sukses? Kemudian ada sekarang. See you next time guys. Terima kasih. Trying to protect your soul.